Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, hari ini adalah kita akan belajar di dalam mata kuliah Manajemen Arsip Karya Seni, Efemera, dan Warisan Budaya. Ya, mata kuliah ini saya jelaskan dulu, ini adalah RPKPS-nya, ya, rencana program dan kegiatan pembelajaran semesternya, ya. Jadi dalam mata kuliah ini, ya, ini akan dielaborasi wacana dan praktik terkait pengelolaan arsip karya seni, efemera, dan warisan budaya. Jadi ada tiga ada tiga objek, ya, tiga bendanya. Yang pertama karya seni, yang kedua efemera, dan kemudian warisan budaya. Ketiga-tiganya ini mirip tapi ada perbedaan di atasnya. Lalu kemudian di dalamnya kita akan belajar juga teori dari berbagai disiplin ilmu, ya, untuk dapat memperluas bagaimana kita memahami arsip dan bagaimana konteksnya, ya, jika ini diterapkan pada kasus-kasus seperti karya seni, efemera, dan warisan budaya. Pertemuan dalam kuliah ini akan ada 14 pertemuan, ya, dengan nanti ada satu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kemudian capaiannya, ya, capaian pembelajaran mata kuliahnya nanti teman-teman mahasiswa saya harap bisa menjelaskan karya seni sebagai arsip itu seperti apa. Lalu kemudian bisa menjelaskan model pengelolaan arsip karya seni. Kemudian bisa menjelaskan model efemera, pengelolaan arsip efemera, dan menjelaskan dan mempraktikkan, ya, warisan budaya sebagai arsip dan pengelolaannya seperti apa. Materi-materi pembelajaran akan ada dari bahan bacaan, beberapa artikel-artikel yang berkaitan langsung, ya, dan juga ada beberapa materi audiovisual, ya, seperti film dan beberapa video, ya. Kemudian juga ada berbasis kasus, ya, nanti kita akan mencoba melihat satu kasus, satu masalah, ya, dalam pengelolaan arsip karya seni, lalu kita bikin kelompok dan kita pecahkan bersama-sama kira-kira pengelolaannya seperti apa. Jadi ada pembelajaran berbasis kasus yang nantinya hasil dari pemecahan kasus ini akan menjadi salah satu poin dalam ujian akhir semester, ya. Kira-kira begitu. Ini adalah rencana pembelajaran kita. Oke, sekarang kita masuk ke dalam materinya, ya. Kita akan membicarakan arsip karya seni, efemera, dan warisan budaya. Pada pertemuan pertama, kita akan coba untuk memahami dulu apa itu arsip karya seni, ya. Jadi sebelumnya, ya, tapi kita coba untuk memahami lagi kira-kira pada mata kuliah sebelumnya teman-teman sudah memiliki pemahaman tentang apa itu arsip, ya. Arsip itu apa, teman-teman? Ya. Rekaman peristiwa yang terekam dalam berbagai media dan diakui secara sah oleh negara. Ya. Itu adalah salah satu pengertiannya, ya, merujuk kepada undang-undang, gitu, bahwa arsip adalah rekaman peristiwa, ya, direkam dalam berbagai media, ya, dan segala macam. Lalu kemudian bagaimana ketika itu diterapkan pada konteks arsip karya seni, ya. Kita di Indonesia ini terutama, ya, banyak sekali karya seni, ya. Banyak sekali produk-produk kebudayaan, banyak sekali jenis-jenis kebudayaan. Dan itu juga perlu kita pertimbangkan, ya, sebagai kekayaan kita sebagai negara dan juga sebagai nantinya ujungnya akan jadi warisan budaya, gitu, ya. Beberapa warisan budaya dari Indonesia sudah diakui oleh UNESCO.
Dan juga dalam konteks di mana kita berkuliah di kota Yogyakarta ini juga banyak sekali termasuk banyak karya seni ya. Ada seni pertunjukan, seni rupa gitu ya, seni musik gitu ya, dan lain-lain. Lalu ketika kita membayangkan atau mendengar kata arsip karya seni yang kira-kira terbayang itu apa, teman-teman? Bendanya apa? Apakah karya seninya sendiri atau dokumen yang lain? Atau kedua-duanya? Kedua-duanya ya. Ya, bisa kedua-duanya ya. Jadi memang secara umum ya, pengertian tentang arsip karya seni itu adalah suatu dokumen ya. Dokumen yang menyertai proses pembuatan suatu karya seni. Misalnya apa? Misalnya ada seorang pelukis gitu ya. Saat dia melukis atau menyelesaikan suatu karya seni, ada dokumen-dokumen yang tercipta. Ya, misalnya apa? Sketsa atau gambaran tentang nantinya ini karya ini akan bercerita tentang apa. Nah, dokumen-dokumen ini kan menjelaskan perjalanan dari ide ya, lalu sketsa, lalu nanti ada perubahannya seperti apa gitu ya. Itu kemudian tercatat dalam dokumen-dokumen yang menyertai pembuatan arsip karya seni ya. Begitupun juga dengan karya seni yang lain, misalnya seni pertunjukan, seni musik dan lain-lain. Ya, juga setelah itu kalau karya seni itu biasanya kalau produk karya seni itu kan kita membicarakan suatu produk yang punya nilai banyak ya, ada nilai transaksional juga ya. Misalnya kita melihat orang seniman bikin lukisan atau seni patung gitu. Bisa nggak karya seni itu dijual? Bisa ya. Yang pertama, pasti karya seni itu ya setidaknya itu dipamerkan. Iya nggak? Ketika berpameran, ya, itu juga tercipta satu bukti, satu dokumen. Misalnya pameran di satu galeri, pasti ada surat kontraknya, ya, menunjukkan ini bukti akan dipamerkan di sini. Nanti juga dokumen-dokumen lain akan ikut tercipta ya dari kegiatan itu. Ya, makanya tadi kita masih bisa menggunakan cara untuk mengartikan atau memberikan pengertian apa itu arsip dan bagaimana kita terapkan pada konteks karya seni. Ya, ketika pameran, terus habis itu apa? Ternyata laku terjual. Nah, ada proses transaksional di sana. Itu juga tercipta dokumen, ya, bukti jual belinya dan lain-lain. Kalau nggak laku dijual pun, ya belum laku dijual misalnya, dia akan berpameran nggak cuma sekali ya, bisa jadi berpameran berkali-kali di galeri. Satu di galeri di Yogyakarta, ternyata pengunjungnya sangat ramai. Lalu galeri di Jakarta ingin ikut memamerkan karya tersebut. Terciptalah lagi, makanya ada satu kegiatan lagi, tercipta lagi dokumennya. Jadi dalam perjalanan hidup si karya seni ini ya, banyak sekali fase-fase kehidupan yang kemudian menciptakan arsip-arsipnya ya. Nah, dalam hal ini kita pahami dulu bahwa arsip karya seni itu adalah dokumen yang menyertai ya proses perjalanan. Lalu pertanyaan selanjutnya mungkin ya, apakah kemudian karya seni itu termasuk arsip? Ya, jika kita membicarakan konteksnya seperti tadi itu, si karya seninya itu sendiri termasuk arsip atau bukan? Menurut teman-teman, bisa jadi ya, bisa jadi karya seninya sendiri itu adalah arsip ya, karena dalam prinsip kearsipan kita membayangkan prinsip yang utuh gitu ya. Untuk menjelaskan suatu konteks kita butuh rangkaian dokumen yang utuh. Tapi kalau karya seninya misalnya nggak ada dokumen-dokumennya bagaimana? Nggak ada dokumen penyertanya, nggak ada keterangan-keterangan yang lain, masih bisakah dia disebut sebagai arsip? Masih bisa nggak?
mungkin masih bisa ya, tapi kita awalnya kita harus harus berusaha untuk berpikir bahwa ini adalah bahwa arsip membutuhkan satu konteks yang utuh ya, sehingga informasi yang diakses nanti bisa memberikan informasi yang menyeluruh ya, yang mendalam ya. Tapi pada kasus lain ya, terutama kasus-kasus di Indonesia gitu ya, bisa nggak karya seni itu kita sebut sebagai arsip ya? Mungkin bisa ya, dengan kondisi-kondisi tertentu gitu ya. Misalnya karya seni ini udah nggak ada dokumen-dokumen penyertanya, tapi ini termasuk karya seni yang penting gitu dari masa-masa yang sudah lampau gitu ya. Itu juga bisa jadi dipahami sebagai karya seninya itu adalah arsip ya. Tapi juga bagaimana kita memahami misalnya di konteks Indonesia ya, masyarakat Indonesia, masyarakat lokal ya, yang memperlakukan karya seni itu sebagai cara untuk mengingat ya, cara untuk mengingat peristiwa di masa lalu. Ada nggak misalnya seperti itu? Ada banyak ya, terutama di masyarakat lokal kita, dalam kesenian yang tradisional itu justru karya seni malah punya cerita ya, punya cerita tentang peristiwa di masa lalu. Nah, kalau kita kontekskan dengan pengertian arsip yang tadi disebutkan oleh Faisal, kemudian kan ini jadi punya hubungan gitu. Memang kemudian cara mengingat masyarakat kita itu tidak dengan membuat dokumen yang berbasisnya kertas ya, yang tertulis, tapi juga bagaimana cara masyarakat kita mengingat, bisa dengan cerita-cerita ya, diturunkan kemudian secara turun-temurun melalui tradisi tutur gitu ya, tradisi lisan. Kemudian ada juga kesenian yang merekam peristiwa masa lalu ya. Jadi satu tarian itu adalah cerita bahwa dulu ada peristiwa ini. Nah, itu cara mengingat orang. Kemudian kalau tari ini kalau kita merayakan sesuatu, kita memanggungkan atau mementaskan tarian tersebut untuk mengingat peristiwa di masa lampau itu. Juga contoh yang lain ya, aksara Jawa ya, Hono Coroko itu kalau dibaca itu adalah satu cara untuk mengingat dulu ada peristiwa ini, ada cerita, keduanya sama kuat bertemu, terus akhirnya kedua-duanya meninggal, dan itu dijadikan sistem sistem bahasa, sistem tulisan ya, sistem aksara ya. Itulah kemudian yang seringkali luput dalam kajian arsip yang modern. Nah, ketika kita membicarakan arsip karya seni ya, ini pendekatan seperti ini bisa teman-teman gunakan ya. Jadi arsip itu bukan hanya dokumen, tapi pertama-tama kita harus punya pengertian yang itu dulu ya. Kalau kita membicarakan arsip karya seni, yang pertama kita bicarakan tentu saja dokumen yang menyertainya ya, pemahaman yang formal, yang modern. Tapi kemudian nanti kita bisa perluas ya, bagaimana cara kita memahami arsip karya seni, bahwa karya seni pun bisa pada satu saat itu bisa menjadi satu arsip. Lalu bagaimana cara kita menyimpan si karya seni yang punya karakteristik arsip itu? Bagaimana cara kita mengelola arsip karya seni itu ya? Penting sekali kita merawat arsip karya seni karena yang pertama ya, adalah dokumen-dokumen penyerta itu bisa menjadi fungsi ya, seperti bagaimana nilai guna arsip ya.
Ada nilai guna kebuktian, ada nilai guna hukum, ada nilai guna finansial dan lain sebagainya. Ada nilai guna kesejarahan, dan itu yang paling sering ya dibicarakan, bahwa kalau mau menyusun sejarah atau menuliskan sejarah gitu dari arsipnya ya. Ini penting sekali untuk arsip karya seni dikelola, karena yang pertama penting bagi si senimannya sebagai bukti perjalanan karirnya, sebagai bukti untuk ya kalau misalnya ada tersangkut persoalan hukum atau persoalan finansial, kontrak dan segala macam. Nah, itu arsip itu berguna untuk senimannya sendiri. Yang kedua, berguna untuk publik seninya. Publik seni itu bisa jadi penikmat seni dan juga seniman lain ya. Jadi kalau penikmat seni ya, kalau ada arsipnya jadi tahu, paham sejarahnya. Ya. Karya seni juga kemudian dari arsip itu memberikan informasi yang lain. Ya, informasi kesejarahan, cara dia berkarya. Nah, dan arsip-arsip ini juga berguna bagi seniman misalnya pemula gitu, mau belajar ya, bisa belajar dari arsipnya bagaimana dulu dia seorang maestro itu berkarya, bagaimana ia memulai karyanya ya, bagaimana cara bekerjanya ya, itu bisa dipelajari oleh sebagai satu jenis pendidikan gitu ya di dalam karya seni. Jadi kemudian sangat penting kita merawat atau mengelola arsip karya seni. Ya. Kemudian selanjutnya adalah kira-kira bagaimana dengan kompleksitas tadi ya, karya seni itu bisa jadi tinggal di awalnya itu yang menciptakan senimannya. Lalu ia bisa jadi berpindah atau punya kegiatan lain, misalnya pameran. Pameran juga mungkin tidak hanya sekali, jadi tercipta banyak dokumennya. Lalu kemudian misalnya ada proses jual beli, jadi karya seninya sudah tidak lagi disimpan oleh senimannya. Ya, sementara tadi kita membayangkan karya seni juga bagian dari arsip gitu. Tapi di dalam dunia karya seni ya, itu juga memungkinkan bahwa ada proses transaksional di sana. Ya, karya seninya dijual. Karya seninya ada di galeri, di museum atau di tempat koleksinya para kolektor gitu ya. Jadi, tapi meskipun demikian ya, pengelolaan arsipnya, ya, pengelolaan arsip karya seninya itu tetap perlu dipelajari dan tetap perlu dilakukan. Pertanyaannya, bagaimana cara mengelolanya dan siapa yang harus mengelola arsip karya seni ini? Ya, kita akan coba untuk mendekatinya dengan teori-teori yang lain, ya, untuk melihat kira-kira mana yang cocok. Ya. Nanti kita akan mengelaborasi teori yang lain, misalnya teori arsip komunitas. Gitu. Teori arsip komunitas itu menunjukkan yang mengelola itu komunitasnya. Jadi kalau menurut teman-teman yang pertama harus mengelola arsip karya seni itu siapa? Penciptanya, yaitu senimannya gitu ya. Karena dia yang mengelola. Tapi kira-kira kalau penciptanya mengelolanya ada di wilayah apa, dia sekaligus menyimpan gitu juga atau gimana menurut teman-teman? Nanti kalau nyimpan juga penuh ruangannya, ya kan? Ada persoalan penyimpanan kan kemudian di sana kalau penciptanya harus menyimpan semuanya. Kalau udah seniman ya, ada karya seninya biasanya gede-gede, terus arsip-arsipnya di rumah juga disimpan gitu ya. Ya, itu membayangkannya juga sudah, nanti butuh tempat penyimpanan yang banyak, muncul masalah lah gitu. Nah, kira-kira perlu nggak satu lembaga yang terpisah gitu dari penciptanya untuk mengelola arsip karya seni? Perlu ya. Nah,
Tapi kira-kira kemudian apa yang perlu dilakukan oleh penciptanya itu setelah menciptakan, pengelolaannya kayak gimana? Yang teman-teman bayangkan sampai pada titik apa? Ditata aja gitu ya? Atau gimana? Pemberkasan dan penataan. Penataan ya, penataan sesuai dengan apanya? Misalnya sesuai dengan karyanya gitu ya, sesuai dengan kegiatannya gitu ya. Dan juga kan kalau seniman itu kan pasti misalnya ada kegiatan pameran itu kan, atau undangan jadi pembicara, undangan berpameran itu kan undangan masuknya ke senimannya kan. Jadi dokumen-dokumen itu yang perlu dipisahkan gitu ya, sesuai dengan kegiatannya gitu ya. Jadi tahapnya tahap pengelolaan dulu aja lah ya, ditata dulu, dikategorisasi dulu. Nah ini menarik ya, karena kemudian kita membayangkan kalau dalam dunia arsip formal itu kita punya lembaga kearsipan yang namanya ANRI atau lembaga kearsipan daerah gitu ya, yang apa namanya, yang fungsinya nanti jadi muara dari unit-unit kerja pemerintahan. Kalau sudah selesai ada siklus hidupnya gitu ya, dari arsip dinamis, aktif, inaktif, nanti dinilai ya sesuai dengan jadwal retensinya. Jika sudah diputuskan nanti kalau disimpan permanen, kita bisa serah terima ke lembaga kearsipan. Nah, tapi dalam dunia karya seni, apakah juga bisa kita bayangkan seperti ini gitu ya? Ini seperti dunia yang berbeda gitu ya. Tidak dikelola secara formal oleh lembaga negara gitu ya. Padahal juga sudah berkali-kali juga dinyatakan kalau Indonesia itu punya kekayaan budaya, kekayaan seni, punya dinas kebudayaan gitu ya, punya bidang kesenian ya. Tapi sepertinya arsip karya seni ini tidak termasuk dalam pengelolaan di dalam konteks arsip formal gitu ya. Sehingga ya mungkin tadi itu ya, kita bisa mendekatinya dengan teori atau cara berpikir atau pendekatan yang namanya arsip komunitas. Bagaimana kemudian komunitas itu mengelola arsipnya. Ya karena apa? Karena sementara ini ya kita melihat arsipnya belum dikelola secara formal oleh negara, sehingga muncul banyak komunitas-komunitas pengelola arsip. Misalnya di Yogyakarta ada apa? Ada IVA gitu ya, Indonesian Visual Art Archive. Ada komunitas-komunitas lain, inisiasi-inisiasi lain. Misalnya di bidang musik ada apa? Ada Irama Nusantara. Ya, ada Lokananta juga ya. Bentuknya museum gitu ya. Bentuknya macam-macam. Ya. Cara berpikirnya berbeda-beda. Ya, tapi juga dengan itu kita nanti akan pelajari ya. Tentu saja sama ya. Kita akan melihat beberapa persamaan dan perbedaan dalam pengelolaan arsip karya seni ya. Kurang lebih ada dua lah ya cara pendekatannya gitu ya. Yang pertama mungkin dari kalau dalam pengelolaan arsip komunitas gitu ya, kita perlu melacak dulu kira-kira siapa penciptanya kan gitu ya. Sementara ini kan kita tadi sudah sepakat ya bahwa pencipta itu penting dalam konteks arsip ya. Begitu juga dengan konteks arsip karya seni, pencipta itu penting. Pencipta harus melakukan sesuatu dulu ya untuk menjaga arsipnya. Setelah itu baru nanti dikelola. Nah, setelah membicarakan penciptaan gitu ya, kan biasanya kita kalau di tahap-tahap pengelolaan arsip yang formal itu ngomonginnya apa? Akuisisi gitu ya, akuisisi gitu atau penciptaan ya. Setelah diciptakan kita olah gitu ya. Ada pengolahan. Di bagian pengolahan ini ada penataan ya, penataan dan deskripsi gitu ya. Nah, untuk penataan dan deskripsi ini teman-teman nanti bisa menggunakan pendekatan menurut standar yang sudah dipakai di internasional gitu ya. Bisa pakai
ISAG gitu ya, punyanya ICA, atau pendekatan yang lain seperti yang diadopsi oleh Community Archive and Heritage Group gitu ya, itu juga punya pendekatan untuk mengelola arsip, menata dan mendeskripsikannya ya berdasarkan logika yang sama dengan ISAG. Logikanya ISAG itu gimana? Hierarkis ya? Hierarkis nggak? Yang seperti apa? Misalnya yang fonts ya, terus series, terus file, terus item. Item adalah terkecil ya, unit terkecil dari arsipnya, jadi arsipnya itu sendiri. Nah, kumpulan arsip-arsip yang unit-unit yang terkecil ini ketika punya kesamaan topik, masalah atau tema, bisa jadi dikelompokkan menjadi file. File itu bahasa Indonesia apa? Berkas ya. Berkas. Lalu kumpulan berkas-berkas ini jika ada kesamaan kita kelompokkan menjadi satu series. Ya. Ini sebetulnya bisa dilakukan dengan cara berpikir bottom up, dari bawah ke atas, atau top down gitu ya. Logika ini juga diterapkan oleh Community Archive and Heritage Group ya, dengan cara berpikir yang lebih sederhana. Mungkin bahasa fonts, series, file, item itu kadang-kadang asing kalau bukan dari yang belajar arsip gitu ya. Istilahnya terlalu asing gitu ya. Kalau di Community Archive dan Heritage Group ada yang tahu gimana caranya dia menyederhanakan gitu ya. Cara berpikirnya seperti ini, tapi disederhanakan jadi apa? Jadi grup gitu ya. Nah, grup-grup gitu ya. Jadi langsung aja, ini misalnya levelnya koleksi gitu. Terus nanti dikelompokkan menjadi grup gitu ya. Kadang-kadang juga tidak langsung keempat level hierarki ini kan tidak semuanya harus ada ya. Bukan harus ada. Kalau tidak ada bagaimana ya? Bisa jadi koleksi lalu item-item semua bisa nggak? Karena itemnya semuanya terpisah, nggak saling berhubungan gitu. Ya bisa. Tapi kan kalau kita membayangkan koleksinya adalah melekat kepada seniman ya, bisa jadi kita punya struktur hierarki ini karena pasti unit-unit terkecil dari arsip yang disebut item itu punya kesamaan tema. Misalnya satu karya, oh ini kontraknya, oh ini surat menyuratnya, oh ini undangannya, oh ini karyanya gitu ya. Sehingga memberkas. Nah, itu kita bisa kelompokkan. Sebenarnya caranya sama ya, pengelolaannya sama, dan pengetahuan ini yang kemudian menjadi catatan adalah bagaimana pengetahuan ini bisa sampai kepada pencipta arsipnya atau komunitas yang mengelola arsip karya seni. Ya, nanti teman-teman dalam perjalanan mata kuliah ini kita akan bertemu beberapa komunitas gitu ya. Dan nanti kita akan melihat masalah yang mereka hadapi dalam pengelolaan arsip karya seni ya, dan nanti kita akan uji cobakannya. Kira-kira bagaimana pengelolaannya arsip karya seni ini, senimannya siapa, arsipnya apa, ia bisa bercerita, kita bisa membayangkan nanti sejarahnya seperti apa yang bisa diceritakan dari arsip ini, apa yang bisa sejarah ini ceritakan kepada publik dari pengelolaan arsip seperti ini. Ya, untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Ada pertanyaan teman-teman? Sudah cukup ya, bisa dipahami ya. Ya, terima kasih. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.